Kalian udah tahu tentang Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Airlangga yang ada di Surabaya? Kepengurusannya dibekukan. Mantap tuh. Karena apa? Karena ketika pelantikan Bapak Prabowo dan Gibran kemarin, mereka membuat karangan bunga yang isinya hujatan. Kok bisa ya? Kalau aku katakan ini tidak adil. Kenapa aku katakan tidak adil? Kalau bisa jangan cuma BEM Universitas Airlangga dibekukan. Yang lain yang sama sejenis dibekukan juga. Harusnya seperti Brawijaya, itu ya. Universitas Indonesia, Gajah Mada. Yang modelnya sama-sama kayak manusia yang dibekukan aja. Pum, apa sih maksudnya dibekukan? Dibekukan itu bahwasanya kepengurusannya dianggap tidak sah untuk sementara. Dan tidak bisa melakukan kegiatan-kegiatan di kampus. Makan itu yang enak itu. Aduh. Apa sih kerja kalian? Mahasiswa model apa kalian ini? Adik-adikku, ku dengarkan dulu, ku bilang dulu sama kalian. Dulu kami waktu mahasiswa, makanan kami Indomie ikan asin. Tapi kami selalu berpikir jernih, walaupun kritis, tapi kami masih punya etika nggak kayak kau. Makanmu nasi padang, pecel lele, nasi goreng. Etikanya nggak ada. Tapi pola pikirmu kerdil. Coba kayak kemarin itu ya Pak BEM Brawijaya, Presiden BEM Brawijaya, ku challenge kau Satria kemarin apa kau bilang itu mau bikin demo besar-besaran? Sampai sekarang besarnya pun gak kelihatan semana. Orang kalau kayak gini, ini sekarang begini. Makanya ku bilang sama kalian ya, ku bilang sama kalian, ini adalah awal mula dari tindakan kampus terhadap BEM yang ada di di universitas-universitas yang ada di Indonesia. Orang ini bukannya bilang apa, aku bilang sama kalian ya, kemarin kalian bisa bersuara, bisa koar-koar, bisa tentang sana tentang sini, bisa petantang-petenteng, karena apa? Karena yang kemarin itu presidennya masih agak sopan. Sekarang presidennya Prabowo, hati-hati. Berkoar kau sedikit kena gulung kau. Apalagi kalau sudah merusak dan mengganggu stabilitas nasional. Habis kau. Jangan kalian kira, makanya aku bilang, kalian kira lebih enak zamannya Bapak Prabowo ini. Kemarinnya kalian bebas-bebas karena apa? Karena kemarin itu Bapak Joko Widodo itu bisa dikatakan berpolitik secara santun. Nah kalau Bapak Prabowo nggak laku. Nggak kalian tengok kemarin itu menteri semuanya dimasukkan ke dalam perkemahan. Digembleng, diambil sana. Artinya apa? Ya, artinya pemerintahan Prabowo Subianto tidak mau main-main lagi dengan hal-hal remeh-temeh seperti itu. No. Coba bayangkan kalian ya, tanggal 22 katanya karangan bunga itu sudah dipasang, ya kan? Baru setelah tanggal 22 kalau tidak salah itu hari Selasa. Nah, tanggal 29 hari Jumat maka dilakukan pemanggilan. Ya. Ada jeda antara Selasa Jumat, Selasa, Rabu, ya? Kamis, Jumat. Hari Jumat tanggal 9 itu dibekukan. Artinya apa? Di hari Rabu dan Kamis, kemungkinan besar saking viralnya mereka menerima dari salah satu kementerian. Menerima email. Menerima email, ya guys. Kan? Dan bukan cuma menerima email, menerima juga telepon. Di telepon lainnya Bapak Dekan kan dari salah satu kementerian. Nggak perlu kusebutkan kementerian apa. Pak Dekan? Oh iya Pak Menteri, iya Pak Menteri. Itu mengenai yang viral-viral itu, mengenai yang Badan Eksekutif Mahasiswa. Iya Pak, iya. Paham Pak, betul Pak. Kami itu Pak. Iya, ya gimana? Itu bisa diamankan atau tidak? Atau Bapak yang perlu saya amankan? Cari aman langsung, amankan sendiri. Iya Pak. Jadi sebetulnya Pak kita sudah diskusi sama rektor dan kita akan ambil tindakan Pak. Kau ambil tindakan secepatnya atau kau yang ditindak? Siapa? Pokoknya besok pagi Pak kepengurusan akan kita bekukan, jangan sampai mencair. Bekukan jangan sampai mencair, guys. Baik, siap Pak. Saya katakan sama kamu, ya tolong Bapak Dekan, ya segera tindak. Saya ambil tindakan atau langsung Bapak Presiden ambil tindakan? Langsung takut. Iya Pak, siap Pak. Dipanggil dekan inilah ini ketua BEM. Ada surat pemanggilan, ya kan? Kalau nggak salah dipanggil orang itu hari Kamis itu, ya kan? Maksud kalian apa? Ya kita itu Pak hanya ingin mengungkapkan apa yang kami rasakan Pak sebagai mahasiswa. Wow. Keren. Biar terlihat keren ya guys. Merasakan? Kami merasa Pak, beliau itu adalah Jenderal Bengis. Dan juga beliau itu adalah pelanggar HAM. Bus. Dari mana kau tahu?
Umur berapa kau? Kejadian tahun 97-98, Pak. Kau waktu itu umur berapa? Kandas langsung. Tanya umur langsung kandas. Dibilang dia. 3 tahun, Pak. 3 tahun. Udah pintar kau baca. Belum, Pak, masih belajar. Waktu itu kenal kau sama Presiden sama Bapak Prabowo? Tidak, Enggak, Pak. Pak, enggak kenal, Pak. Jadi kenapa kalian bisa mengambil tindakan dan sikap melawan pemerintah seperti itu? Kutanya dulu kalian. Udah Biar heran terlihat keren, Pak. Nggak tahu kalian bahwa kami pemimpin di sini terancam gara-gara keulah kalian? Ya nggak tahu kami, Pak, itu urusan Bapak. Kok urusan Bapak Justru sih? karena urusanku lah itu, maka ini juga menjadi urusanku. Sekarang ku katakan sama kalian, kepengurusan kalian untuk sementara dibekukan. Terus kalian bilang itu IPK profesor IPK 2,5 itu. Apa maksudnya itu? Udah berapa rupanya IP-mu? Kau jawab berapa IP-mu? Lumayan tinggi sih, Pak. Sekarang begini aja, kalau mau selamat kau, mau tetap kau ada di kampus ini, ya, kau bikin klarifikasi lah. Oh, gak bisa gitu dong, Pak. Kita itu harus bersikap kritis, Pak. Kita itu harus mahasiswa, Pak. Kita itu punya pikiran sendiri, Pak. Stop muncungmu itu situ. Mau kupanggil orang tuamu. Aduh. Ya, dan akhirnya ya kepengurusan BEM dibekukan sementara ya. Kapan itu, Pak, bisa dicairkan? Emangnya pinjaman dicairkan? Jadi bisa dikatakan normal kembali ketika mereka mengadakan diskusi dengan pimpinan, dengan dekan, dan juga memberikan sebuah komitmen untuk tidak mengulangi hal tersebut. Kita lihat dulu ya. Buat Falco Ngoe Channel, sukses terus ya channelnya. Semoga semakin ramai. Buat teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke? Ya, terkait dengan BEM seperti ini memang wajib untuk ditertibkan ya. Kalau bisa ketuanya itu diganti. Jangan sampai ulahnya mereka ini membawa nama buruk dari kampus itu ya. Makanya tidak heran kalau dekannya itu langsung mengambil tindakan tegas dengan menonaktifkan atau mencabut kepengurusan itu. Jadi memang selama ini mungkin mereka berpikir kita ini kan santai-santai saja ya. Mungkin masih terbawa suasana dari Bapak Jokowi yang tidak terlalu peduli dengan hal seperti ini ya. Ya harusnya sebagai seorang mahasiswa ketika melihat atau menyaksikan ada seorang pemimpin apalagi presiden yang dilantik ya, itu membuat sebuah ucapan itu yang positif lah. Setidaknya kita memberikan dukungan, bukan malah menulis dengan nada-nada yang terkesan sangat provokasi ya. Ini Anda belajar untuk pintar apa belajar untuk goblok sih? Tidak ada yang salah kalian itu mengkritik, tidak ada yang salah. Tapi alangkah baiknya bisa membedakan mana nih kritik, mana itu ujaran kebencian, penghinaan, dan kritik itu berbeda. Kritik itu gimana apa yang kamu ucapkan berisi, ada poinnya nih, membangun kritik harus untuk berisi. orang yang kamu kritik. Beda sama penghinaan, ujaran kebencian yang kamu lakukan sekarang ini. Akhirnya sekarang gimana? Akhirnya dibekukan kan? Gitu loh, gak mungkin ada pembekuan ini kalau kalian tidak salah. Dilakukan pembekuan ini karena memang kalian salah. Udah salah ya? aja, gak perlu post-post kayak begini. Aduh, ngapain sih? Kalimatnya aja gak jelas. Ngapain post-post save kalian tuh salah. Udah, kalau sampai dibekukan begini memang udah sering sekali kalian tuh bikin postingan yang memang selama ini didiemin, terus lama-lama kalian ngelunjak. Terus maksudnya bikin postingan save ini tuh apa? Berharap orang-orang tuh menyelamatkan kalian gitu dengan kesalahan yang udah kalian lakuin. Pertanyaan gue tuh kayak, lu tuh udah ngasih apa sih buat negara? Lu tuh udah ngasih apa sih? Ini Pak Prabowo aja belum seminggu nih jadi presiden. Udah banyak banget gebrakan-gebrakan yang beliau ini lakukan. Kalian sendiri nih ya yang sibuk mengujar kebencian ini udah ngasih apa gitu loh buat negara. Dikasih presiden yang lemah lembut, kalian injek-injek seenak jidat kalian. Ini dikasih presiden yang tegas, yang gak bisa diinjek-injek, yang gak bisa seenak jidat kalian, ngata-ngatain dia. Dibilangnya inilah apa segala macam. Jadi maunya apa? Maunya kau yang jadi presiden. Nanti mah hancur negaranya kalau kau yang jadi presiden. Ya.
Astaga, pusing aku dengan orang-orang ini. Kalian udah tahu kan kok bisa ya ada mahasiswa berani banget bikin ucapan selamat kepada presiden tapi kurang sopan nih. Ini dia. Oke guys, jadi baru-baru ini seperti yang kalian sudah tahu, BEM Visip UNER membuat karangan bunga ucapan selamat kepada presiden dan wakil presiden dengan bahasa yang kurang sopan. Bahkan saya aja nggak bisa dan nggak tega untuk mengulang kata-kata tersebut di konten ini. Hingga akhirnya buntut dari karangan bunga tersebut, BEM Visip dibekukan oleh dekanat. Walaupun kabar terbaru katanya dicabut guys pembekuannya. Karena kalau saya lihat ya, kritikan yang dilakukan oleh BEM Visip UNER ini bukan hanya tidak sopan, tapi momennya sangat-sangat tidak pas. Karena seperti yang kita ketahui ya, Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia yang terbaru, elektabilitas beliau itu lagi tinggi-tingginya. Masyarakat lagi sangat cinta kepada beliau karena dari sikap Prabowo yang sangat tegas, profesional, dan juga bahkan yang terbaru ini ya, Prabowo menggunakan dana pribadi untuk retreat pembekalan menteri di Magelang. Jadi ya bisa dibilang mayoritas masyarakat itu lagi cinta-cintanya kepada Prabowo. Harusnya kalau mau mengkritik keras seperti itu harus tahu strategi. Misalnya nih ketika kedepannya Prabowo dan Gibran melakukan kesalahan, baru kritik masuk. Tapi saya yakin ya sebenarnya Pak Prabowo itu dikritik nggak masalah. Karena saya pikir Pak Prabowo itu juga nggak sekeras seperti Pak Soeharto. Tapi yang harus juga diingat adalah bahwasanya Pak Prabowo juga nggak selembut Pak Jokowi. Apalagi sampai bawa-bawa nama Mulyono dengan kata-kata kasar di bawahnya. Ini keterlaluan sih. Tapi walaupun begitu ya tetaplah bersuara asal tahu batasannya. Tetaplah bersuara asal tahu batasannya. Ya, seharusnya seorang mahasiswa itu seperti itu. Tapi saya harus memberikan apresiasi kepada pemerintahan Prabowo Gibran yang baru ya seumur jagung tapi sudah membuat gebrakan-gebrakan yang sangat gacor. Ini boleh saya labeli dengan kata menyala Bapak Prabowo dan Mas Gibran ya, menyala Indonesiaku. Jangan biarkan orang-orang yang ngebacot seperti ini, jangan biarkan orang-orang yang suka mengadu domba itu terus berkeliaran ke sana kemari ya. Bila perlu itu oknum-oknum ustadz yang suka memberikan provokasi kepada para pengikutnya itu dibekukan saja. Bila perlu dipulangkan ke negara asalnya di Yaman sana. Datang ke Indonesia hanya mau bikin rusuh aja. Ya sebenarnya pertanyaannya untuk apa sih ya kan? Untuk apa nih menteri tapi quote-unquote dibekali tapi di militer gitu kan? Pertanyaan Anda itu amat sangat mudah untuk dijawab. Satu aja contoh yang paling simpel adalah kenapa orang dididik secara militer untuk membiasakan diri menjadi disiplin. Kedisiplinan. Karena orang yang dididik secara militer biasanya tingkat kedisiplinannya akan jauh lebih tinggi. Makanya Pak Prabowo berharap menteri-menterinya yang diajak ini belajar secara militer beberapa hari ini bisa menerapkan kedisiplinan daripada orang-orang di militer yang mereka lihat sebagai contoh di sana gitu loh. Bukankah seharusnya mereka dibekali sesuai bidang kementeriannya masing-masing kan gitu? Mbak, makanya kalau punya handphone, jangan dipakai nutupin rokok doang. Dipakai untuk mencari tahu informasi. Nih, kabinet Pak Prabowo itu sudah diisi oleh menteri-menteri yang memiliki keahlian di bidangnya masing-masing. Pak Prabowo dari awal sudah ngomong bahwa kabinetnya akan dijadikan kabinet second. Terus lu mau ngapain lagi? Profesor mau diajarin gimana lagi? Tuh banyak profesor di sana, lu suruh ngajarin gimana lagi? Ya kalau soal solid itu kan sebenarnya justru dalam politik kan nggak boleh solid, dalam demokrasi itu nggak boleh solid. Saya kutip dari kata-kata Anda ya, berarti Anda bilang kalau misalnya dalam politik nggak boleh solid, dalam demokrasi nggak boleh solid. Terus Anda mengharap apa? Perpecahan gitu? Anda mau harap ribut-ribut, ada kerusuhan terus. Itu yang Anda harapin? Gini amat. Itu justru kan jadi tanda lampu merah gitu, ataupun jadi tanda bahwa memang oposisi itu di mana nih gitu kan. Kalau solid kan seperti itu, bahaya justru. Nah, Mbak, yang namanya kabinet itu adalah tim pembantunya presiden untuk bekerja, untuk bisa menyelesaikan tugas-tugasnya Pak Prabowo sebagai presiden. Pak Prabowo milih-milih orang supaya jadi teamwork-nya. Nah, kalau di dalam teamwork itu ada oposisi, ada orang yang saling bertentangan, ada orang yang tidak solid. Kacau teamwork-nya, Mbak. Kagak bisa kerja. Terus situ berharap teamwork itu kacau, terus kerjaan para menterinya beres, ujung-ujungnya rakyat juga yang dirugiin. Gitu maunya Anda. Lebih baik mereka fokus pada bidang kementeriannya masing-masing gitu ya. Para menteri ini udah pada fokus pada kementeriannya masing-masing. Kan nggak mungkin nih, Kementerian BUMN, menterinya ngurusin hal yang ada di Kementerian Olahraga. Kagak ada istilah, udah ada tupoksinya masing-masing. Terus statementnya antik dari tadi. Daripada membuang waktu 3 hari.
Iya, kagak cuma-cuma, Mbak. Semua kegiatan manusia itu akan ada fungsinya, dan kemarin itu sudah dikatakan bahwa kegiatan di Akmil Magelang ini niatnya adalah ingin membangun relation daripada menteri ke menteri, sehingga dalam melakukan tugasnya secara kelompok itu bisa berkoordinasi dengan baik, penyamaan visi misinya masing-masing para menteri. Dan ini untuk mempererat kerja kelompok yang ada. Semakin mengenal orang yang bekerja sama akan jadi lebih solid dan lebih berhasil kerjaannya nantinya. Itu yang dimaksud. Dan itu juga pasti kan pakai APBN pembekalan itu gitu. Untuk hal yang kita nggak tahu, jangan ngomong pasti, Mbak. Karena kalau kepastian itu kita harus bawa bukti. Nah, kayak gini nih. Ini aja ada berita yang kayak gini. Katanya kegiatan retret itu pakai uang pribadinya Pak Prabowo. Nah, ini juga bisa terjadi karena Pak Prabowo bukan orang yang nggak punya duit. Tahu kan kekayaannya Pak Prabowo berapa? LHKPN-nya udah berapa kan? Tahu. Ya, belum lagi ada dari Pak Hashim itu juga ada, ya kan. Jadi tidak perlu diragukan kalau untuk keluarkan uang segitu Pak Prabowo. Daripada buang-buang waktu dan buang-buang duit gitu ya, duit negara, duit rakyat, duit pajak, mendingan lakuin tupoksinya masing-masing aja. Makanya Mbak, lain kali kalau nggak tahu apa-apa itu cari tahu dulu, dan ketika sudah tahu dan punya bukti yang konkret barulah ngomong dan cuap-cuap. Jangan sampai nanti ada omongan disanggah, bukannya kelihatan pintar tapi malah kelihatan ya udah dah. Itu aja deh yang bisa saya Kelihatan omongin. geblek. Semoga Mbaknya hilang sedikit sakit hatinya dan bisa berpikir lebih positif lagi ke depannya. Apakah betul pembiayaan retreat di Magelang buat anggota kabinet Merah Putih berasal dari Bapak Prabowo sendiri? Yang bisa saya sampaikan adalah begini, persiapan untuk kegiatan ini sudah dilakukan jauh-jauh hari. Pada saat itu tentu Pak Prabowo masih dalam masa transisi. Beliau tidak mungkin menggunakan dukungan dari Kementerian Pertahanan, karena ini bukan untuk kegiatan Kementerian Pertahanan. Beliau pada saat yang sama juga belum bisa menggunakan dukungan dari Sekretariat Negara, karena beliau waktu itu belum jadi presiden. Jadi karena melihat begitu pentingnya kegiatan ini, maka beliau memutuskan untuk tetap menjalankan ini sesegera mungkin. Dan untuk menjalankan ini, tentu beliau harus merogoh kantong beliau pribadi untuk mempersiapkannya. Ya, beginilah akibat dari kalau kita banyak kurang membaca ya. Jadinya informasi yang didapatkan itu tidak valid, hanya setengah-setengah. Kita hanya dengar cerita dari orang bahwa oh ini pakai uang APBN nih. Nah, kita langsung berasumsi liar, mulai bernarasi seenak udelnya, ya, mulai bernarasi yang memojokkan Pak Prabowo. Padahal sebenarnya kegiatan ini sudah dipersiapkan jauh-jauh hari, 1 bulan. Artinya dana yang disiapkan itu memang benar-benar dana dari kantong pribadinya Bapak Prabowo Subianto. Cari di mana sih model presiden seperti ini? Urus negara tetapi pakai uangnya sendiri. Cari di mana? Ya, kalian kalau sebagai mahasiswa fokuslah belajar. Jangan ngurusin pemerintah. Pemerintah itu ada tugasnya, ya. Ada presiden yang mengurus, ada pembantu-pembantunya presiden. Jadi itu bukan tugas kalian mengkritik, ya. Jangan belum tahu, belum punya bukti apa-apa sudah bilang pasti menggunakan uang APBN, pasti menggunakan uang dari pajak rakyat. Dodol. Baca dulu, perbanyak literasi biar Anda tuh pintar. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Bapak Gibran Rakabuming Raka. Perkenalkan Pak, saya Fernando, saya adalah salah satu dari ratusan juta pendukung Bapak dari jalur media sosial. Sebelumnya saya adalah pendukung jalur keras dari Bapak Jokowi 2014 sampai 2019. Kenapa akhirnya saya memutuskan untuk mendukung Bapak untuk menjadi presiden? Karena saya tahu Bapak Prabowo seorang negarawan sejati yang dimana saya yakin Bapak pasti menjunjung tinggi nilai toleransi dan memberantas orang-orang yang intoleransi yang berkedok apapun untuk memecah belah bangsa Indonesia. Dan di sini saya tidak mengharapkan imbalan, saya di sini tidak juga mengharapkan jabatan, tapi di sini saya akan terus bersuara keras untuk mengkritik ketika ada suatu hal yang tidak benar. Mohon maaf Pak, sebelumnya saya tahu
tujuan visi misi Bapak menjadi presiden, terus kabinet merah putih visi misinya seperti apa, yaitu untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Tapi ada salah satu dari kabinet Bapak, yaitu Haikal Hasan Pak, mengeluarkan statement yang tidak benar, mewajibkan semua produk harus halal, dari hotel, makanan, bahkan sampai fashion Pak. Pertanyaannya Pak, kita ini yang non muslim yang tidak beragama Islam makan babi, terus restorannya harus ngurus produk halal, itu seperti apa? Masa iya babinya harus disunat dulu biar jadi halal? Kan nggak mungkin. Terus pertanyaannya, fashion yang halal itu seperti apa? Jangankan ini juga Pak, kosmetik itu yang harus halal. Nah, kosmetik ini kan urusannya BPOM Pak. Ini arah-arahnya ini udah gak enak gitu kan Pak. Jangan sampai tujuan pemerintah saat ini untuk mensejahterakan rakyat jadi mempolitisasi rakyat. Kita tahu Pak, kalau mengurus-ngurus hal seperti itu hasilnya seperti apa Pak. Ya kan? Saya mohon Bapak ganti aja Haikal Hasan Pak. Karena Pak, Indonesia ini bukan milik satu golongan, bukan milik satu agama saja Pak. Indonesia ini lahir dari banyaknya perbedaan yang menjadi satu, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Kalau dia mengeluarkan statement produk-produk tertentu yang harus halal, masih oke. Karena kita juga menghargai, menghormati saudara-saudara kita yang beragama Islam. Tapi ini mewajibkan semuanya Pak. Kalau enggak kena sanksi, berarti kan ini semena-mena Pak. Dia tidak belajar tentang Indonesia secara utuh. Dan Haikal Hasan juga dari dulu memang intoleransi Pak, tidak pernah menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi. Sekali lagi terima kasih Bapak, salam NKRI harga mati. Produk yang ada, yang beredar, yang masuk, yang diperjualbelikan di wilayah. Untuk Haikal, sebelum memperlakukan produk halal, mulutmu dulu bikinkan produk halal, mulutmu. Udah lama kalau terus-terus kau begitu, tembak mati kamu. Ya. Baru kemarin, memang inilah teknik dia tuh ambil uang, cari uang. Karena mau tidak mau kan bayar halal. Tai juga nanti kasih halal. Ingat, diperhatikan ini orang satu ini. Jadi semua nanti halal. Kalau mau keluar labelnya, bayar. Mani-mani. Seperti yang aku bilang kemarin, senpai istrimu juga harus ada label halal itu ya. Senpai istrimu, BH-nya. Kamu ngerti nggak sebenarnya arti halal itu apa sih? Halal yang bisa dimakan. Semua produk kau bilang, mobil juga, kosmetik, halal. Makanya aku bilang mulutmu dulu bikin di sini, lakban produk halal. Karena selama ini mulutmu tidak bagus ngomong. Jalan tol, ya kan? Dulu kan kamu tidak mau bayar tol, haram kau bilang kan? Nah, bikinkan di sini nanti jalan tol dalam kota halal. Akan saya sanksi. Emang kamu aja yang punya negara ini. Dalam memang kamu timbul kamu itu. Jadi untuk pengawas apa harus perhatikan nanti orang satu ini. Sama seperti MUI kan, semua halal-halal dibayar. Jadi nasi juga nanti ada label halal di rice cooker itu kan. Ada lebih halalnya itu nasinya, bukan rice cookernya, nasi juga harus ada lebih halal. Nanti air juga halal. Bikin lagi cingon halal. Cocok memang dikirim Israel dulu, dari ke situ Jakarta itu, dikasih rasa. Kalau pilih kena sampai 6 bulan ini jadi penjabat ini. Karena ini manusia sudah lebih harga tai daripada ini. Tai lebih harga daripada kami. Karena manusia munafik. Ya, berbicara tentang rencana dari Haikal Hasan bahwa semua produk itu ada label halal. Ya, menurut saya gimana ya? Sepertinya hal-hal seperti ini tuh sangat sensitif sekali ya. Karena kita ini kan tinggal di negara yang punya banyak agama. Ya, ini kalau kita berbicara tentang halal tentu akan tertuju pada agama tertentu. Ya, kita tahu ya siapa Haikal Hasan ini. Dia ini terafiliasi dengan siapa?
Nah, salah satu hal yang menjadi kritik saya untuk Bapak Prabowo saat memilih para pembantunya itu ada nama Haikal Hasan. Saya heran, kenapa sih kok bisa Bapak Prabowo ini memilih Haikal Hasan? Ya terserahlah. Kira-kira pandangan dari teman-teman atau reaksi dari teman-teman itu seperti apa sih atas apa ya, hal yang dilakukan oleh Haikal Hasan ini? Apakah menurut teman-teman adalah hal yang positif atau seperti apa? Saya kira ini malah akan memecah belah ya. Malah akan memecah belah. Ya kalau mau berbuat sesuatu yang masuk di akal lah. Ya, yang masuk di akal. Kita ini kan tahu. Kita tahu mana yang halal dan haram itu kan harusnya tidak perlu harus pakai label segala. Bayangkan kalau orang jualan di jalan harus ada label halal, itu kan pasti mereka mengeluarkan duit. Lah duit dari mana? Jualannya aja belum laku sudah disuruh bayar.